Selamat datang kembali di Lampor Channel. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di tengah hamparan kebun salak milik Embok Sireng yang tampak damai, tersembunyi sebuah pohon tua yang dipercaya memiliki penjaga tak kasat mata. Tak ada yang berani mendekat saat senja tiba, karena dari arah pohon itu sering terdengar suara nyanyian lembut yang membawa hawa dingin menusuk tulang. Orang-orang desa menyebutnya suara Nyi Kalindi, penghuni pohon salak yang menjaga kebun dari tangan-tangan serakah. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik nyanyian itu, tersembunyi rahasia gelap yang bisa mengubah takdir seluruh desa. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Nyi Kalindi? Dan mengapa ia terus menjaga kebun itu meski berabad-abad telah berlalu? Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini? Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Di desa Sudi Kampir yang terletak di lereng pegunungan, ada seorang wanita tua bernama Embok Sireng. Ia hidup sendirian setelah suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Hidupnya sederhana, bergantung pada kebun salak yang diwariskan keluarganya turun-temurun. Kebun itu luas, penuh dengan pohon salak yang rindang, tetapi ada satu pohon salak tua di tengah kebun yang berbeda dari yang lain. Pohon itu lebih besar, lebih rimbun, dan buahnya selalu lebih manis dibanding pohon lain. Namun, anehnya, tidak ada satupun warga desa yang berani mendekati pohon itu. Warga desa percaya bahwa pohon salak itu dihuni oleh sosok wanita yang misterius. Mereka menyebutnya sebagai Nyi Kalindi, makhluk penunggu pohon salak yang konon muncul pada malam hari. Kabarnya, Nyi Kalindi sering terdengar menyanyikan lagu-lagu sendu di bawah sinar bulan. Namun, hanya orang tertentu yang bisa mendengar suara itu. Embok Sireng sendiri tidak pernah merasa terganggu. Baginya, pohon itu adalah berkah karena selalu memberikan hasil terbaik. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Embok Sireng terbangun oleh suara aneh. Suara itu seperti nyanyian lembut yang datang dari arah kebunnya. Dengan rasa penasaran, ia mengambil lampu minyak dan berjalan ke kebun salaknya. Di tengah gelap malam, suara itu semakin jelas, membimbing langkahnya menuju pohon salak tua. Sesampainya di sana, Embok Sireng tertegun. Di bawah pohon salak, berdiri seorang wanita muda dengan rambut panjang hitam legam yang menjuntai hingga ke tanah. Kulitnya seputih pualam, dan matanya bercahaya seperti bintang. Wanita itu tersenyum lembut ketika melihat Embok Sireng. "Selamat malam, Embok. Akhirnya kau datang," kata wanita itu dengan suara yang begitu merdu. Embok Sireng mengerutkan dahi, bingung tapi tidak merasa takut. "Siapa kau? Mengapa kau ada di kebunku?" "Aku Nyi Kalindi, penunggu pohon ini. Aku sudah lama tinggal di sini, menjaga kebunmu, terutama pohon ini. Aku tahu kau telah merawat pohon ini dengan baik selama bertahun-tahun," jawabnya. Embok Sireng merasa bingung sekaligus penasaran. "Mengapa kau menjaga pohon ini? Apakah kau makhluk halus?" Nyi Kalindi tertawa kecil. "Aku bukan makhluk halus seperti yang sering dibicarakan orang. Aku hanyalah roh penjaga pohon, diberi tugas untuk menjaga kesuburan dan keberkahan pohon ini. Tapi, aku hanya bisa menjaga pohon ini jika orang yang memilikinya tulus dan penuh kasih sayang. Kau, Embok, adalah orang yang baik hati. Aku bersyukur karena kau merawat kebun ini tanpa serakah." Embok Sireng merasa tersentuh, tapi ia juga khawatir. "Apa yang harus aku lakukan agar kau tetap menjaga kebunku?" Nyi Kalindi tersenyum. "Kau hanya perlu melanjutkan apa yang kau lakukan selama ini. Rawat kebun ini dengan penuh cinta dan jangan pernah membiarkan pohon ini ditebang atau dirusak. Jika kau berjanji, aku akan terus melindungi kebun ini, bahkan setelah kau tiada." Embok Sireng mengangguk dengan tulus. "Aku berjanji akan menjaga kebun ini sebaik mungkin." Sejak malam itu, Nyi Kalindi tidak pernah lagi menampakkan diri. Namun, Embok Sireng merasa keberadaannya dalam setiap hembusan angin yang lembut di kebunnya. Buah salak dari pohon tua itu tetap manis dan melimpah, bahkan saat musim panen di kebun lain gagal. Warga desa yang awalnya takut dengan cerita tentang Nyi Kalindi, kini percaya bahwa pohon salak tua itu memang membawa keberkahan. Kebun Embok Sireng menjadi legenda di desa Sudi Kampir. Hingga akhir hayatnya, Embok Sireng terus menjaga kebunnya dengan penuh kasih sayang. Dan ketika Embok Sireng tiada,
Kebun itu diwariskan kepada cucunya yang melanjutkan janji sang nenek untuk merawatnya. Mereka percaya bahwa Nyi Kalindi tetap menjaga kebun itu, memastikan pohon-pohon salak di sana terus menjadi berkah bagi generasi penerus. Cucu Embok Sireng, seorang gadis bernama Sari, adalah pewaris kebun salak itu. Ia tumbuh besar mendengar kisah tentang Nyi Kalindi, namun menganggapnya sekadar dongeng yang diceritakan neneknya sebelum tidur. Setelah Embok Sireng meninggal, Sari memutuskan untuk kembali ke desa dan merawat kebun tersebut. Baginya, kebun salak itu adalah kenangan terakhir yang tersisa dari neneknya. Namun, mengurus kebun seluas itu tidaklah mudah. Banyak orang desa yang mencoba menasihatinya agar menjual tanah tersebut. Mereka bilang Sari terlalu muda untuk mengurus kebun sebesar itu sendirian. Apalagi, beberapa pedagang dari kota sering datang menawarkan harga tinggi untuk kebunnya. Jual saja, Sari. Kau bisa pindah ke kota, hidup lebih enak, ujar Pak Wiryo, tetangga yang sudah lama mengincar tanah di sekitar kebun itu. Sari menggeleng tegas. Tidak, Pak. Kebun ini amanah dari nenek saya. Saya tidak akan menjualnya. Meskipun tegas menolak, Sari tak bisa memungkiri bahwa ia kesulitan. Pohon-pohon salak itu mulai tampak kurang subur, dan hasil panennya menurun drastis. Ia bekerja keras setiap hari, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Hingga suatu malam, Sari terbangun oleh suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Suara itu adalah sebuah nyanyian, lembut namun penuh kesedihan. Sari teringat cerita Embok Sireng tentang Nyi Kalindi, tapi ia tidak yakin apakah cerita itu benar. Dengan langkah ragu, ia keluar rumah, membawa senter kecil, dan berjalan menuju kebun. Suara nyanyian itu membimbingnya ke arah pohon salak tua di tengah kebun. Ketika sampai, Sari terkejut. Di bawah pohon itu berdiri seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai dan gaun putih yang berkilauan di bawah sinar bulan. Matanya memandang Sari dengan lembut, penuh rasa ingin tahu. Kau pasti cucu Embok Sireng, ujar wanita itu. Sari mundur selangkah, suaranya bergetar. Siapa kau? Aku Nyi Kalindi, penjaga pohon ini. Aku sudah lama menunggumu. Sari. Sari terdiam, teringat semua cerita neneknya. Kau benar-benar ada? Jadi nenek tidak berbohong? Tentu saja aku ada. Pohon ini dan seluruh kebun ini telah lama menjadi tempatku tinggal. Tapi aku merasa kau tidak sepenuh hati menjaga kebun ini, Sari. Mengapa? Sari menunduk, merasa malu. Aku sudah mencoba, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa semua ini terlalu berat untukku. Nyi Kalindi mendekat, menatap Sari dengan penuh kasih. Kau hanya perlu menjaga kebun ini dengan hati. Jangan biarkan orang-orang merusaknya. Aku akan membantumu, seperti aku membantu nenekmu dulu. Tapi kau harus percaya pada dirimu sendiri. Sari merasa ada kehangatan yang menyelimuti hatinya. Ia mengangguk pelan. Aku berjanji akan menjaga kebun ini, seperti nenekku dulu. Setelah malam itu, keadaan kebun mulai berubah. Pohon-pohon salak kembali subur, dan buahnya lebih manis dari sebelumnya. Para pedagang kota yang sebelumnya mengincar tanah itu malah datang untuk membeli hasil panen Sari. Kebunnya menjadi terkenal hingga ke desa-desa lain. Namun, Sari juga menyadari sesuatu yang aneh. Setiap kali ia bekerja di kebun, ia sering merasa seperti diawasi. Angin yang berhembus membawa harum bunga, dan ia mendengar nyanyian samar di kejauhan. Sari tahu itu adalah Nyi Kalindi, tetap menjaga kebunnya seperti janji yang telah ia buat. Tahun-tahun berlalu, dan Sari menikah dengan seorang pemuda desa bernama Raka, yang juga membantu merawat kebun itu. Mereka hidup sederhana namun bahagia. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, Sari selalu teringat kata-kata Nyi Kalindi, percaya pada diri sendiri dan rawat kebun dengan hati. Legenda tentang pohon salak tua dan penunggunya terus hidup di desa Sudi Kampir. Bagi Sari, Nyi Kalindi bukan sekadar penjaga pohon, melainkan penjaga warisan keluarga dan pengingat bahwa segala sesuatu yang dirawat dengan cinta akan membawa berkah. Bertahun-tahun berlalu, kebun salak milik Sari dan Raka menjadi sumber penghidupan yang makmur bagi keluarga mereka. Mereka memiliki dua anak, Lina dan Arman, yang sejak kecil diajarkan untuk merawat kebun seperti yang dilakukan Embok Sireng dan Nyi Kalindi. Namun, kemajuan zaman mulai membawa tantangan baru bagi desa Sudi Kampir. Pada suatu hari, seorang pengusaha dari kota datang ke desa membawa rencana besar.
Ia ingin membeli lahan-lahan di desa untuk dijadikan perkebunan modern dan pabrik pengolahan buah. Pengusaha itu, bernama Pak Hartono, menjanjikan pekerjaan untuk warga desa dan uang yang menggiurkan. Banyak warga tergiur dan mulai menjual tanah mereka. Namun, Sari menolak mentah-mentah ketika Pak Hartono mendekatinya. Tanah ini tidak dijual, Pak. Kebun ini adalah warisan keluarga kami, ujar Sari dengan tegas. Pak Hartono tersenyum licik. Kau harus berpikir lebih bijak. Sari, kebunmu akan dikelilingi pabrik, dan itu akan mempengaruhi hasil panenmu. Kalau kau menjual sekarang, kau bisa mendapat banyak uang. Kau mau sampai kapan hidup susah seperti ini? Sari tetap teguh. Kebun ini bukan hanya soal uang. Ada yang lebih berharga dari itu. Pak Hartono pergi dengan wajah kesal, tapi ancamannya mulai terbukti. Seiring banyaknya tanah desa yang terjual, pembangunan pabrik dimulai, dan dampaknya mulai terasa. Air sungai yang mengalir ke kebun Sari tercemar, dan polusi udara membuat beberapa pohon salak mulai layu. Sari dan Raka semakin khawatir, sementara para warga desa yang telah menjual tanah mereka mulai menyadari bahwa janji Pak Hartono hanyalah omong kosong. Mereka kehilangan tanah dan tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan. Di tengah situasi itu, Sari kembali mendengar suara nyanyian di malam hari. Ia tahu itu adalah panggilan dari Nyi Kalindi. Dengan rasa gelisah, ia pergi ke pohon salak tua di tengah kebunnya. Di sana, Nyi Kalindi sudah menunggu, wajahnya terlihat muram. Sari, kau dalam bahaya, kata Nyi Kalindi. Pohon-pohon ini, kebun ini, mereka sedang sekarat. Aku tidak bisa melindungi kebun ini sendirian. Polusi dari pabrik itu merusak semua yang ada di sini. Sari merasa hatinya berat. Apa yang harus aku lakukan? Nyi Kalindi, aku sudah mencoba mempertahankan kebun ini, tapi rasanya tidak ada yang bisa melawan kekuatan mereka. Nyi Kalindi memandang Sari dengan penuh harap. Ada cara, tapi kau harus bekerja sama dengan orang-orang desa. Mereka harus tahu bahwa alam adalah bagian dari hidup mereka, dan mereka tidak bisa mengabaikannya. Jika mereka mau bersatu, kita bisa menghentikan kehancuran ini. Sari memikirkan kata-kata itu dan memutuskan untuk bertindak. Keesokan harinya, ia mengumpulkan para warga desa yang telah menjual tanah mereka. Ia bicara di depan mereka dengan penuh semangat. Kita telah salah. Kita lupa bahwa tanah ini bukan hanya soal uang. Ini adalah tempat kita hidup, tempat anak-anak kita tumbuh. Jika kita terus membiarkan pabrik itu merusak desa ini, tidak akan ada lagi yang tersisa untuk kita. Awalnya, tidak semua warga setuju. Namun, ketika mereka melihat kondisi sungai yang semakin kotor dan pohon-pohon salak yang mulai mati, hati mereka tersentuh. Sari dan Raka memimpin warga desa untuk memprotes pembangunan pabrik dan menuntut penghentian pencemaran. Perjuangan itu tidak mudah. Pak Hartono menggunakan segala cara untuk menekan mereka, dari ancaman hingga bujukan. Namun, Sari tetap teguh, dan ia terus mengingatkan warga desa tentang pentingnya menjaga alam. Dengan dukungan penuh dari para warga, mereka akhirnya berhasil membawa kasus ini ke pihak berwenang. Setelah proses panjang, pabrik itu ditutup, dan desa Sudikampir kembali tenang. Setelah kejadian itu, kebun salak Sari kembali pulih, seolah-olah Nyi Kalindi memberikan kekuatan baru pada pohon-pohon di sana. Para warga yang dulu menjual tanah mereka mulai menanam kembali dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada suatu malam, saat Sari kembali ke pohon salak tua, Nyi Kalindi muncul lagi, kali ini dengan senyum hangat di wajahnya. Kau telah berhasil, Sari. Kau membuktikan bahwa manusia dan alam bisa hidup berdampingan. Aku bangga padamu. Sari tersenyum sambil menundukkan kepala. Terima kasih, Nyi Kalindi. Aku hanya melakukan apa yang nenekku ajarkan. Sejak saat itu, pohon salak tua di kebun Sari tetap berdiri kokoh sebagai simbol perjuangan dan keberkahan. Desa Sudikampir pun menjadi contoh bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan alam, menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang. Legenda tentang Nyi Kalindi terus diceritakan, mengingatkan semua orang bahwa alam memiliki penjaganya sendiri, dan hanya mereka yang tulus yang akan mendapatkan berkahnya. Beberapa tahun setelah pabrik ditutup, Desa Sudikampir perlahan berubah menjadi tempat yang dikenal sebagai desa wisata salak. Para pengunjung datang dari kota untuk menikmati buah salak yang terkenal manis, sekaligus belajar tentang kehidupan desa dan pelestarian alam. Sari, Raka, dan kedua anak mereka,
Lina dan Arman, menjadi penggerak utama pengelolaan desa wisata itu. Namun, di tengah kesibukan membangun desa wisata, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Pada suatu malam, Lina, anak perempuan Sari yang kini beranjak remaja, mendengar nyanyian yang pernah didengar ibunya bertahun-tahun lalu. Lina penasaran dan memutuskan untuk mencari sumber suara itu, meskipun hari sudah larut. Ia membawa lentera kecil dan menyusuri kebun salak. Nyanyian itu membawanya ke pohon salak tua yang berdiri kokoh di tengah kebun. Sesampainya di sana, Lina terkejut melihat seorang wanita muda berdiri di bawah pohon. Wanita itu terlihat mirip dengan ibunya, namun ada sesuatu yang berbeda. Auranya begitu tenang dan memancarkan cahaya lembut. Lina belum pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Namun ia segera tahu siapa yang sedang berdiri di depannya. "Kau pasti Nyi Kalindi," ujar Lina dengan suara pelan. Wanita itu tersenyum lembut. "Betul, Lina. Aku sudah menunggu lama untuk bertemu denganmu." Lina mendekat dengan rasa penasaran. "Mengapa aku? Mengapa kau muncul sekarang?" "Karena waktunya sudah tiba, Lina," jawab Nyi Kalindi. "Kau memiliki hati yang sama seperti ibumu dan nenekmu. Pohon ini dan kebun ini adalah bagian dari takdir keluargamu. Tapi kau akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari mereka." Lina mengerutkan dahi. "Tantangan seperti apa?" Nyi Kalindi menghela napas pelan. "Dunia semakin berubah, Lina. Akan ada banyak orang yang tidak peduli pada alam, yang hanya memikirkan keuntungan. Desa ini, kebun ini, akan kembali diuji. Tapi aku percaya padamu. Kau adalah penerus yang akan menjaga hubungan antara manusia dan alam tetap harmonis." Lina merasa berat mendengar kata-kata itu, namun ia juga merasa bangga. "Jika itu memang tugas keluargaku, aku akan melakukannya. Tapi bagaimana aku bisa melindungi desa ini sendirian?" "Kau tidak sendiri, Lina. Selama kau percaya pada dirimu sendiri dan tetap menjaga pohon ini, aku akan selalu bersamamu," jawab Nyi Kalindi sambil menyentuh pohon salak tua itu. "Pohon ini adalah simbol kekuatan dan keberkahan. Selama pohon ini tetap berdiri, aku akan selalu ada." Setelah malam itu, Lina mulai merasa bahwa hidupnya akan berubah. Ia mulai belajar lebih banyak tentang kebun, lingkungan, dan cara menjaga alam. Ia juga mendengar banyak cerita dari ibunya tentang perjuangan melindungi desa dari kehancuran. Beberapa tahun kemudian, ketika Lina sudah dewasa, tantangan baru benar-benar datang. Sebuah perusahaan besar dari luar negeri menawarkan untuk membeli seluruh desa Sudi Kampir. Mereka berencana membangun kompleks pariwisata modern yang mengancam keberadaan kebun salak dan kehidupan desa. Warga desa kembali menghadapi godaan besar, sama seperti dulu. Namun kali ini, Lina berdiri di depan mereka, mengingatkan semua orang tentang pentingnya menjaga warisan desa. "Kita sudah pernah menghadapi situasi seperti ini. Apa kalian lupa? Jika kita menyerah sekarang, anak-anak kita tidak akan mewarisi apapun selain kerusakan," kata Lina dengan suara tegas. Warga yang awalnya ragu mulai teringat perjuangan masa lalu Sari dan Nyi Kalindi. Mereka memutuskan untuk bersatu kembali, dipimpin oleh Lina. Dengan bantuan komunitas lingkungan dan dukungan media, Lina memimpin perjuangan besar-besaran untuk menolak rencana perusahaan tersebut. Mereka mengajukan desa Sudi Kampir sebagai kawasan konservasi, dengan kebun salak sebagai pusatnya. Perjuangan Lina tidak mudah, tetapi berkat kerja kerasnya, desa Sudi Kampir akhirnya diakui sebagai kawasan konservasi dan warisan budaya. Kebun salak menjadi ikon pelestarian alam, dan Lina dikenal sebagai penerus keluarga yang menjaga warisan leluhur. Pada malam kemenangan mereka, Lina kembali ke pohon salak tua. Ia berdiri di bawah pohon itu, merasakan angin lembut yang berhembus. Di kejauhan, ia mendengar suara nyanyian Nyi Kalindi, lembut namun penuh kehangatan, seolah berkata bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Lina tersenyum, menatap pohon itu dengan penuh rasa syukur, dan berbisik pelan. "Terima kasih, Nyi Kalindi. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Pohon salak tua itu terus berdiri kokoh, menjadi saksi dari perjuangan generasi demi generasi keluarga Sari. Nyi Kalindi tetap menjaga kebun itu, seperti janji yang pernah ia buat, memastikan bahwa keberkahan selalu hadir di desa Sudi Kampir. Legenda tentangnya akan terus hidup, menginspirasi semua orang untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam. Lina terus menjalani hari-harinya dengan tekun,
menjaga kebun dan desa yang kini telah diakui sebagai kawasan konservasi. Kehidupannya tidak hanya berfokus pada kebun salak, tetapi juga pada pendidikan lingkungan untuk generasi muda di desa Sudi Kampir. Bersama para pemuda desa, Lina mendirikan sebuah pusat belajar kecil yang mengajarkan anak-anak tentang pentingnya melestarikan alam, bercocok tanam, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, suatu malam, sebuah peristiwa aneh kembali terjadi. Saat Lina sedang mengerjakan laporan untuk program konservasi, ia mendengar suara gemuruh yang datang dari arah kebun. Ia segera keluar rumah, membawa lentera, dan berlari ke arah pohon salak tua. Saat tiba di sana, ia terkejut melihat tanah di sekitar pohon itu bergetar pelan, dan dari akar-akar pohon muncul cahaya redup berwarna hijau. Nyi Kalindi muncul di bawah pohon, tetapi kali ini wajahnya terlihat lebih serius daripada biasanya. "Lina, waktunya hampir tiba," katanya. Lina mendekat dengan cemas. "Waktu apa, Nyi Kalindi? Apa yang sedang terjadi? Pohon ini, kebun ini, dan aku sendiri tidak akan bertahan selamanya," jawab Nyi Kalindi dengan nada tenang. "Ada siklus yang harus dijalani. Aku telah menjaga kebun ini selama ratusan tahun, tapi waktuku hampir habis. Pohon ini akan segera menjadi bagian dari tanah, dan aku akan kembali ke alam." Lina merasa dadanya sesak mendengar itu. Tapi bagaimana dengan kebun ini? Bagaimana dengan desa? Tanpa pohon ini, apakah kebun masih bisa bertahan? Nyi Kalindi tersenyum tipis. "Pohon ini hanyalah simbol, Lina. Kekuatannya kini ada pada manusia. Keluargamu telah mewarisi semangat dan kepercayaan untuk menjaga alam. Aku telah memenuhi tugasku, dan sekarang waktunya untuk kalian melanjutkannya." Lina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia sadar bahwa tidak ada yang abadi, bahkan Nyi Kalindi yang selama ini menjadi penjaga kebun. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang telah diwariskan kepadanya. "Apa yang harus aku lakukan, Nyi Kalindi?" tanya Lina pelan. "Ajarkan lebih banyak orang tentang pentingnya menjaga alam. Buat kebun ini menjadi tempat belajar. Tempat di mana orang-orang dari manapun bisa memahami betapa berharganya hubungan antara manusia dan bumi. Selama ada orang yang peduli, kebun ini akan tetap hidup," jawab Nyi Kalindi. Lina mengangguk, berusaha menahan air mata. "Aku berjanji akan melanjutkan tugas ini, seperti yang dilakukan nenek dan ibuku." Malam itu, Nyi Kalindi memberikan satu buah salak dari pohon tua itu kepada Lina. Buah itu bersinar redup, dengan aroma yang harum. "Ini adalah buah terakhir dari pohon ini. Simpanlah sebagai pengingat bahwa kebun ini pernah dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari kita semua," katanya. Setelah itu, Nyi Kalindi perlahan menghilang, bersama dengan cahaya hijau yang memancar dari pohon. Pohon salak tua itu tetap berdiri, namun daun-daunnya mulai rontok, dan batangnya mulai terlihat rapuh. Beberapa bulan kemudian, pohon salak tua itu akhirnya roboh setelah diterjang badai besar. Lina dan para warga desa mengadakan upacara kecil untuk menghormati pohon itu, menanam bibit salak baru di tempatnya sebagai simbol kelahiran kembali. Buah salak terakhir yang diberikan Nyi Kalindi disimpan oleh Lina di sebuah tempat khusus, menjadi peninggalan berharga yang terus mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga kebun dan desa. Desa Sudi Kampir kini menjadi desa percontohan konservasi lingkungan, tidak hanya di wilayah mereka tetapi juga dikenal secara nasional. Orang-orang datang untuk belajar tentang sistem pertanian organik, pelestarian alam, dan sejarah kebun salak yang penuh dengan legenda. Lina tahu bahwa tantangan akan terus datang, tetapi ia percaya bahwa kebun itu, bersama dengan semangat warga desa, akan selalu bertahan. Meskipun Nyi Kalindi tidak lagi terlihat, Lina merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan angin, setiap buah salak yang tumbuh, dan dalam hati semua orang yang percaya pada hubungan antara manusia dan alam. Legenda Nyi Kalindi tidak pernah pudar. Ia menjadi simbol bagi generasi baru, mengingatkan mereka bahwa alam selalu memberi, selama manusia mau merawatnya. Dan di bawah langit Sudi Kampir, kebun salak itu tetap berdiri sebagai bukti bahwa warisan leluhur tidak pernah benar-benar hilang.